Janji naturalisasi pemain timnas Indonesia buat Piala Asia mulai dipertanyakan. JIZS menjadi satu di antara nama pemain yang mencuat untuk dinaturalisasi. Rencana PSSI melakukan naturalisasi pemain grade A buat Piala Asia tahun 2023 terlihat jalan di tempat. Hingga sekarang tidak ada kabar kelanjutan dari Federasi Sepak Bola Nasional tersebut. Padahal Piala Asia dilangsungkan tidak lama lagi. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun depan. Artinya PSSI tinggal memiliki waktu selama 4 bulan untuk menyiapkan timnas Indonesia termasuk menaturalisasi pemain. Tak ayal keadaan tersebut membuat publik mulai bertanya-tanya. Satu di antara nama yang mencuat adalah JIZS yang kini merumput bersama klub Italia Venezia. Ia dinilai layak untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia. Dalam Piala Asia timnas Indonesia menempati grup D, pasukan Sintayong tersebut bakal menghadapi Jepang, Vietnam dan Irak. Dikeluhkan lawan, mengapa pesepak bola di Liga 1 sering guling-guling? Kejadian guling-guling bukan cuma sekali atau 2 kali di kompetisi Indonesia dan itu mengundang keresahan sejumlah pihak. Kompetisi Liga 1 Indonesia menjadi ajang pertarungan buat banyak pesepak bola profesional. Namun tak selamanya sikap fair play ditunjukkan oleh mereka yang bertarung di lapangan. Salah satu yang banyak dikeluhkan adalah drama guling-guling, di mana hal itu sampai membuat jengkel sejumlah pihak tak terkecuali pelatih dengan nama besar. Juru taktik Persija Thomas Doll sempat mengeluhkan itu di sesi konferensi pers. Namun yang jadi pertanyaan mengapa pemain bola di Indonesia sering melakukan itu. Salah satu tim yang disorot melakukan praktik tersebut adalah PSM Makassar, sang juara bertahan ketika berhadapan dengan Persija pada awal Juli lalu. Terlihat pemain mereka salah satunya Yuran Fernandes sering terjatuh di lapangan saat sedang berduel hingga memaksa wasit menghentikan pertandingan. Menit bermain Rafael Struijk tak bertambah. Hanya beberapa pemain saja yang mendapatkan momen menggembirakan bersama klub masing-masing sepanjang pekan kemarin. Tidak banyak pemain asal Indonesia mendapatkan hasil maupun kesempatan bermain yang tak sesuai harapan pada laga terakhir bersama klubnya masing-masing menjelang jeda internasional. Menit bermain Rafael Struijk tidak bertambah setelah ia kembali memanaskan bangku cadangan saat ADO Den Haag menggasak Jong As dengan skor telak 41 di Stadion Binggol pada matchday keempat Eerste Divisie Belanda. Pelatih dari JK Lezik memasukkan nama Struijk ke dalam daftar susunan pemain. Hanya saja pemain naturalisasi Indonesia itu kembali menjadi penonton di bangku cadangan seperti pada laga sebelumnya. Dengan demikian, Struijk hanya mendapatkan waktu bermain sekitar 47 menit hingga pekan keempat Eerste Divisie. PSS Sleman dan PSM Makassar berbagi poin. Barito Putra tekuk Persis Solo. Kegagalan mendulang angka penuh membuat PSS gagal ke 5 besar, sementara Barito Putra naik ke peringkat kedua. PSM Makassar berhasil mencuri 1 angka dalam laga tandangnya selepas menahan tuan rumah PSS Sleman 1-1 di Stadion Maguwo Harjo pada matchday ke-11 Liga 1. Tambahan 1 poin ini mengangkat posisi PSM ke peringkat 10 klasemen sementara dengan menggusur Persib Bandung dan Persija Jakarta usai mengoleksi 15 poin. Sedangkan PSS gagal menembus 5 besar dan harus puas berada di posisi ke-7 dengan 17 poin. PSM langsung menggebrak pertahanan PSS sejak peluit kick-off ditiupkan wasit. Sejumlah peluang berhasil diperoleh termasuk peluang Adilson Silva di menit ke-15. Kendati demikian PSM akhirnya bisa membuka keunggulan di menit ke-18 melalui tembakan Yance Sayuri dari luar kotak penalti. Sandy Walsh main di babak pertama, Cafe McHellen menang beruntun. Walsh ditarik keluar di babak kedua, karena McHellen ingin meningkatkan intensitas serangan. Cafe McHellen melanjutkan tren positif mereka dengan memetik kemenangan tipis 1-0 atas KS Open dalam lanjutan Jupiler Pro League Belgia di Stadion Avas. Pelatih Stefan de Voer kembali menurunkan Sandy Walsh sebagai starter di laga ini. Namun bek timnas Indonesia tersebut hanya dimainkan di babak pertama saja, karena pada paruh kedua digantikan Rafiq Belgali demi menambahkan daya dobrak McHellen, karena menemui jalan buntu meski menguasai permainan. 3 kemenangan beruntun yang diperoleh McHellen ini mengangkat posisi mereka ke 5 besar klasemen sementara setelah sempat terseok-seok di awal musim. McHellen kini mengumpulkan poin 10 sekaligus menyalip Open dengan keunggulan selisih gol.